Munai terkejut dan segera mengangkat tangannya, namun embun beku di lengannya tidak kunjung hilang. Munai panik. Dia berlatih keterampilan berbasis es. Dia kebal terhadap udara dingin seperti ini. Tepat ketika Munai dalam keadaan bingung, balok es besar itu mulai retak, dan akhirnya hancur total. Sosok Chen Ping juga naik ke langit. Seluruh tubuh Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, dan dia seperti makhluk abadi emas, dan bayangan tinjunya yang besar datang langsung ke arah Munai. Munai terkejut dan secara naluriah ingin menghentikannya, namun lengannya membeku dan dia tidak bisa menggunakan teknik tersebut sama sekali. Ledakan, pukulan ini menjatuhkan Munai ke tanah. Aku akan membuatmu hebat, aku akan membuatmu hebat. Chen Ping digantung di udara, dengan segel tinju emas, dan meninju tubuh Munai. Seluruh sekte bergetar, dan Munai meraung dengan marah. Tuan Chen, Anda luar biasa. Melihat adegan ini, Binglu dan yang lainnya berteriak gembira. Ouyang Zhenhua dan yang lainnya tampak terkejut dan berkata dengan tidak percaya, itu luar biasa. Alam kesengsaraan tingkat keempat, menunggangi puncak alam kesengsaraan untuk mengalahkannya dengan kejam. Teknik tinju macam apa ini? Kelihatannya sangat berkelas. Semua orang yang hadir terkejut dan tidak bisa dipercaya. Mereka tidak mengerti bagaimana Chen Ping, Master Alam Kesengsaraan tingkat 4, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Tanda seru, Mu Yao dan anggota keluargamu semuanya tercengang saat melihat Munai ditinju ke tanah. Baru saja, diam-diam aku senang karena Chen Ping bukan tandingan Munai, tetapi dalam sekejap, situasinya telah berbalik. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Chen Ping masih hidup di es besar gelombang dingin. Pada saat ini, tubuh Munai telah terhempas ke tanah, tetapi Chen Ping tidak rileks sama sekali, dan pukulan terus menghantamnya. Pakaian Munai sudah compang-camping. Sebagai putri tertua dari keluargamu, meski sekarang dia dipukuli, pakaiannya compang-camping dan semua pakaiannya hilang. Hal ini membuat Munai tidak sanggup menanggungnya sama sekali. Wajah Munai memerah dan dia meraung seperti binatang buas. Segera setelah itu, gelombang kabut putih dingin meletus dari tubuh Munai, membungkus tubuhnya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun mengeksposnya begitu saja. Penghinaan seperti ini lebih buruk daripada membunuhnya. Aku ingin kamu mati, aku pasti ingin kamu mati. Munai meraung marah. Dia berharap dia bisa memakan Chen Ping hidup-hidup. Sial, berani menelepon. Wajah Chen Ping dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba mencapai badai yang tak ada habisnya. Badai itu bergegas, dan kabut dingin putih tubuh Munai menghancurkan tubuhnya. Kali ini, Munai terpapar mata semua orang. Tutup matamu dan tutup matamu. Ketika Mu Yao melihat ini, dia buru-buru membiarkan keluargamu menutup mata mereka. Namun, dia diam-diam membuka matanya dan mengintipnya dari waktu ke waktu. Binglu dan yang lainnya tertawa sebentar, dan wajah mereka penuh dengan lelucon. Munai ini membunuh begitu banyak saudara perempuan, dan sekarang layak. Biksu lain tidak peduli, mereka melebarkan mata mereka satu persatu, dan berdiskusi dengan pembicaraan kepala. Layak bagi wanita muda keluargamu, kulitnya sangat bagus. Anda melihat betapa putihnya, alasan untuk berlatih sistem es, seluruh kulitnya jernih. Ini benar-benar tidak sia-sia kali ini. Bahkan jika saya tidak punya harta, saya bisa menghargai postur wanita tertua Mumu. Munai gemetar, dan diskusi semua orang tersebar di telinganya. Chen Ping memandang mencibir Munai, dan tidak mengedipkan matanya. Di Chen Ping, tidak ada belas kasihan untuk Harum dan Jade, dan beberapa hanya niat pembunuhan yang kuat. Munai membunuh begitu banyak perawan, Chen Ping ingin membalas dendam mereka. Tanda seru, terlebih lagi, orang-orang suci itu semuanya telah menderita penghinaan, dan Chen Ping ingin membiarkan Munai merasakan penghinaan itu. Munai menjadi gila, meraung keras, dan tiba-tiba menamparkan keningnya dengan satu tangan. Rusak,
Wanita tertua akan membuka segel keluargamu. Mu Yao diam-diam mengagumi sosok Mu Naiyi ketika dia tiba-tiba menyadari tingkah gila Mu Naiyi dan terkejut. Saya melihat tanda darah mulai muncul di kulit putih giok Mu Naiyi. Tanda darah itu sebenarnya membentuk pola yang sangat kompleks pada tubuh Mu Naiyi, dan bahkan kulit Mu Naiyi menjadi merah saat ini. Seiring dengan garis kompleks yang menembus seluruh tubuh, aura mengejutkan muncul di tubuh Mu Naiyi. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus bergetar, dan aura kekerasan mengalir ke segala arah seperti air pasang. Seluruh tubuh Mu Naiyi diselimuti cahaya merah, dan auranya terus melonjak. Bagaimana situasinya? Apakah Mu Naiyi ini akan menerobos alam kesengsaraan dan naik ke alam Mahayana? Suasananya sungguh menakutkan. Begitu mudahnya menerobos alam Mahayana ini. Saya belum pernah melihat biksu Mahayana sebelumnya. Semua orang memandang Mu Naiyi dalam keheningan. Mereka semua dikejutkan oleh aura di tubuhnya. Binglu dan yang lainnya juga terlihat cemas, mengkhawatirkan Chen Ping. Chen Ping sendiri juga mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa Mu Naiyi benar-benar memiliki keterampilan jahat yang dapat meningkatkan kekuatannya secara instan. Anda tahu, Mu Naiyi ini berada di puncak alam kesengsaraan. Jika membaik, itu akan menjadi alam Mahayana. Mu Yao dan yang lainnya tidak senang karena peningkatan kekuatan Mu Naiyi saat ini. Sebaliknya, mereka semua tampak khawatir. Mereka tahu bahwa melintasi alam kesengsaraan ke alam Mahayana adalah lompatan besar, dan jarak di antara mereka tidak mudah untuk dilintasi. Mu Naiyi belum mencapai puncak alam kesengsaraan selama bertahun-tahun. Saya tidak dapat menemukan peluang yang tepat. Namun kini, Mu Naiyi telah membuka segel keluargamu dan secara paksa meningkatkan kekuatannya. Kalian pasti tahu kalau setiap anggota langsung keluargamu mempunyai stempel khusus keluargamu yang berisi kekuatan nenek moyang keluargamu. Namun, kekuatan penyegelan ini tidak bisa digunakan begitu saja, karena begitu diaktifkan, saat kekuatannya meningkat, tubuh juga akan mendapat serangan balik. Yang terburuk, jika kekuatan seseorang stagnan, ia tidak akan pernah menjadi abadi. Sebaliknya, jika dantiannya rusak, ia akan langsung menjadi orang yang tidak berguna. Tidak ada yang akan membuka segelnya kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang Mu Naiyi belum berada di ujung tanduk, dan mereka masih memiliki Binglu dan yang lainnya sebagai alat tawar-menawar, jadi tidak perlu membuka segel sama sekali. Mungkin Mu Naiyi terlalu terstimulasi dan tidak bisa mengendalikannya. Bagaimanapun, seorang wanita paling menghargai tubuhnya. Sekarang semua orang memperhatikannya, bagaimana mungkin dia tidak marah. Aura di tubuh Mu Naiyi terus meningkat. Pada saat ini, kekuatan Mu Naiyi telah melampaui puncak alam kesengsaraan. Namun, tidak ada bencana petir yang membombardir saya. Artinya, tubuh Mu Naiyi masih berada di puncak alam kesengsaraan, tetapi kekuatannya telah melampaui puncak alam kesengsaraan. Tuan, apa yang terjadi? Mengapa bencana petir tidak terjadi? Seorang anggota keluarga Ouyang bertanya pada Ouyang Zhenhua dengan sangat bingung. Karena aura ini bukan milik nonamu. Seharusnya dia memiliki aura yang begitu kuat di tubuhnya. Jadi meskipun sekarang kekuatannya melebihi puncak alam kesengsaraan, tidak ada penyebab bencana guntur. Jika tebakanku benar, kekuatannya tidak akan bertahan lama, dan pasti akan ada efek sampingnya. Hal-hal seperti ini yang tiba-tiba meningkatkan kekuatan fisik seseorang dan melanggar hukum alam akan mendapat reaksi balasan. Ini adalah hukum yang diikuti oleh segala sesuatu di dunia. Kita harus mematuhinya. Inilah yang saya ajarkan kepada Anda. Anda harus berlatih dengan mantap dan bertahap. Jangan menjadi tidak sabar, oportunis, dan menggunakan berbagai keterampilan dan teknik jahat untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Ini pada akhirnya akan merugikan dirimu sendiri. Ouyang Zhenhua mendidik orang-orang yang dibawanya. Namun analisisnya memang benar. Kekuatan yang dimiliki Mu Naiyi saat ini tidak permanen dan perlahan akan hilang dalam waktu lama. Sekarang, Chen Ping dapat bertarung melawan puncak alam kesengsaraan sekarang,
Tetapi jika dia bertarung langsung melawan alam Mahayana, dia akan memiliki ambisi yang lebih dari cukup tetapi kekuatan yang tidak cukup. Pergi ke neraka, Monai meraung, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Chen Ping mengerutkan kening dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, ini sangat cepat, alam Mahayana sungguh kuat. Anda tahu, seiring dengan peningkatan seseorang ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Terutama persimpangan seperti celah dari alam kesengsaraan ke alam Mahayana. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk menerobosnya. Beberapa orang hanya bisa terjebak dalam alam melampaui kesengsaraan sepanjang hidup mereka, dan tidak ada cara untuk menerobos alam Tao Mahayana. Setelah menerobos alam kesengsaraan, seseorang menjadi semi-abadi, dan tidak jauh dari menjadi abadi sejati. Seringkali setelah mencapai alam Mahayana, baik keadaan pikiran maupun pemikirannya juga berubah. Para beku setelah alam Mahayana akan lebih memperhatikan budidaya, mereka hanya selangkah lagi dari keabadian. Godaan dan keinginan yang abadi akan semakin kuat. Inilah sebabnya mengapa di dunia para dewa dan manusia jarang terlihat biksu Mahayana berkeliaran, kebanyakan dari mereka berlatih dalam pengasingan. Jika tidak ada yang istimewa, seorang biksu Mahayana tidak akan berlarian. Kepala istana-istana Guanghan adalah pengecualian. Bagaimanapun, dia memikul tugas penting untuk membangun kembali istana Guanghan, dan tidak ada syarat baginya untuk berlatih dalam pengasingan. Di dalam, melihat Chen Ping tidak berani mengambil tindakan dan terus mundur, Monai berkata dengan dingin, coba saya lihat di mana lagi Anda bisa melarikan diri. Mengerti, Chen Ping tiba-tiba mundur, tidak berani mengikuti Monai secara langsung. Jika lawan telah mencapai alam Mahayana, Chen Ping akan tetap sadar diri. Disertai dengan suara keras, untaian udara dingin putih yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari sekitar tubuh Monai, langsung menuju ke arah Chen Ping. Ekspresi Chen Ping serius, dan dia melambaikan serangkaian api yang kuat, membentuk dinding api di depannya. Cara terbaik untuk menghadapi udara dingin ini adalah dengan api. Udara putih dingin terus-menerus menghantam dinding api, mengeluarkan semburan suara menderu. Chen Ping mengertakkan gigi dan terus mundur. Melihat ini, Monai berteriak keras, dan kabut dingin di tubuhnya muncrat lagi. Namun kali ini, kabut dingin yang keluar dari tubuh Monai ternyata bermacam-macam warnanya, tidak hanya putih bersih. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Ayo, kabut dingin mengembun menjadi pedang panjang berwarna-warni di tangan Monai, dan kemudian bergegas menuju Chen Ping. Saya tidak mengerti bagaimana kabut yang sangat dingin ini bisa memiliki warna lain. Terutama Binglu dan lainnya, mereka belum pernah melihat kabut dingin berwarna-warni. Gemuruh, setelah suara keras, dinding api yang diangkat Chen Ping dengan seluruh kekuatannya runtuh dalam sekejap di bawah kabut dingin. Tubuh Chen Ping juga langsung terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah. Chen Ping sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan betapa kuatnya aura Monai saat ini. Jangan berhadapan langsung dengannya. Orang ini menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Tidak akan memakan waktu lama. Gunakan kentunganmu dan coba tunda waktu sebanyak mungkin. Saat ini, Raja Iblis Ciyun berkata dalam benak Chen Ping. Dia juga takut Chen Ping akan mati. Sekarang kami berdua seperti belalang di tali, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Ketika Chen Ping mendengar ini, saat dia mendarat di tanah, dia mengaktifkan langkah pengendalian apinya, dan tubuhnya langsung menghilang, dan kemudian muncul ratusan meter jauhnya. Melihat ini, Monai sekali lagi mengendalikan kabut dingin berwarna-warni dan bergegas menuju Chen Ping.